Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zuhri, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2023 di Universitas Lambung Mangkurat. Pada hari ini Minggu tanggal 3 Desember jam 9.00, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN kelas 10 DKV pada elemen sistem komputer materi software di sekolah SMK Nurul Jadid Python Probolinggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya? Sehat semua? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berkumpul dan bertatap muka bersama saya Bapak Muhammad Zuhri. Insya Allah kita akan bersama di dalam kelas ini selama 90 menit ke depan. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, saya absen terlebih dahulu ya. Berapa orang yang izin? Mana surat izinnya? Oke, silahkan duduk kembali. Ahmad Zani Munim, Bintang Ilham Maulana, Farhan Sururo, Labilul Wildan, Muhammad Robit Matin, Muhammad Subhan, Muhammad Wildan, Muhammad Safir Ramadhani, Muhammad Wildan Cahyono, Muhammad Arsha, Muhammad Ferdian Syah Alfian, Muhammad Haris, Naufal Habib, Reza Rizki Ramadhani, Sabit Hasan. Bagi yang sakit, semoga cepat sembuh ya. Oke, sebelum kita masuk kegiatan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu yang dipimpin oleh ketua kelas Saudara Robit Matin. Silahkan dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Marzuqna tiba. Setelah melakukan kegiatan doa barusan, saya yakin bahwa kalian sudah siap untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Apakah kalian masih ingat dengan materi sebelumnya minggu kemarin? Siapa yang bisa? Oh, Saudara Wildan, silahkan. Yaitu integrasi aplikasi Office diantaranya Object Linting dan Embedding. Lalu integrasi Microsoft Excel ke PowerPoint. Baik, terima kasih Saudara Wildan, jawabannya sangat luar biasa sekali. Jadi materi kemarin itu adalah integrasi aplikasi
Office, baik itu integrasinya melalui Microsoft Excel ke Microsoft Word, Microsoft Excel ke Microsoft PowerPoint. Dan materi kita hari ini adalah sistem komputer. Baik, ada yang tahu apa hubungan materi sebelumnya dengan materi hari ini? Ada yang tahu? Silakan. Komponen tersebut adalah perangkat keras hardware, perangkat lunak software, dan pengguna brainware, di mana dirancang untuk saling menerima, mengelola, dan menyajikan informasi yang diinginkan oleh penggunanya. Baik, terima kasih atas jawabannya, sangat luar biasa sekali. Beri aplaus dulu ke temannya yang jawab. Nah, anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, menjelaskan jenis-jenis perangkat lunak dengan baik. Yang kedua, mendemonstrasikan salah satu perangkat lunak dengan kreatif. Yang ketiga, menganalisis spesifikasi perangkat lunak komputer yang digunakan dengan bersama-sama atau bergotong royong. Software itu kumpulan instruksi dan data yang dikerjakan oleh komputer. Perangkat lunak merupakan penghubung antara pengguna dan dengan komputer sebagai perangkat keras. Software tersebut dikelompokkan menjadi 3 bagian. Ada yang bisa jawab dari kalian? Silahkan. Pertama, sistem operasi. Kedua, program aplikasi. Dan yang terakhir, bahasa pemrograman. Ada yang tahu tentang sistem operasi? Ada yang tahu dari kalian? Saya. Silahkan. Apa sistem operasi? Sistem operasi merupakan perangkat lunak pertama yang dijalankan pada saat komputer dinyalakan. Sistem operasi bertugas memberikan layanan utama untuk perangkat lunak lain yang dijalankan. Contoh, Windows, Linux, Apple, Android. Oke, terima kasih atas jawabannya, sangat luar biasa. Ada yang tahu tentang program aplikasi? Saya, Pak. Silahkan. Program aplikasi ialah perangkat lunak yang digunakan untuk membantu melaksanakan pekerjaan tertentu. Contoh, program pengelola kata, browser, multimedia, database, publisher, mobile application. Oke, terima kasih atas jawabannya, sangat luar biasa sekali ya. Tepuk tangan dulu. Baik, kita sudah mendengarkan paparan dari teman-teman kalian bahwasanya software itu terbagi menjadi beberapa jenis, antaranya adalah sistem operasi, program aplikasi, dan bahasa pemrograman. Nah, sistem operasi tersebut sering disebut dengan perangkat lunak, yang merupakan perangkat lunak pertama yang dijalankan pada saat komputer dinyalakan. Itu namanya adalah sistem operasi. Selanjutnya, fungsi dari sistem operasi manajemen proses, ya, menyiapkan penjadwalan dan pemantauan proses program yang dijalankan pada komputer. Manajemen data yang kedua berupa pengendalian terhadap data masukan dan keluaran, termasuk dalam hal pengalokasian dan penyimpanan sekunder maupun dan memori utama. Program aplikasi yaitu merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membantu melaksanakan pekerjaan tertentu. Dalam sebuah komputer, aplikasi ini disiapkan sesuai kebutuhan masing-masing. Contohnya adalah Microsoft Word, Microsoft Database, Microsoft Excel pengolah grafis, multimedia pengolah program, utilitas program internet, dan sosial media. Nah, bahasa pemrograman instruksi standar untuk memerintah komputer. Bahasa ini memungkinkan seseorang programmer dapat menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer. Ya. Nah, fungsi pemrogramannya membuat program komputer dalam bentuk sistem informasi, perangkat lunak, dan lain-lain. Misalnya,
program kasir di swalayan. Apalagi programnya? Hah? Apalagi? Program pendaftaran siswa baru. Program apa lagi? Hah? KPU. Apalagi programnya? Pedatren termasuk bahasa pemrograman enggak? Masuk bahasa pemrograman. Itu termasuk contohnya kayak HTML, bahasanya C++ dan PHP ya. Nah, sekarang software itu berdasarkan lisensinya ada 4. Yang pertama freeware, shareware, adware, komersial dan atau property software. Itu software berdasarkan lisensinya. Nah, freeware itu adalah software gratis untuk digunakan tanpa batasan ya, jumlah dan waktu pemakaian. Namun source code-nya yang ada tidak bisa dilihat dan tidak boleh dimodifikasi. Contohnya apa softwarenya? Seperti Avira ya, Semada, Vinem, LibreOffice Writer dan seterusnya. Sedangkan untuk shareware ini adalah software tersebut dapat diunduh atau di-download dan digunakan pengguna hanya untuk dicoba sementara hingga batasan waktu tertentu. Kayak apa? Corel Draw, Microsoft Office ya, IDN, apalagi Filmora dan nah, contohnya begini, ketika sampean menggunakan Corel Draw itu ada trialnya ya, harus berapa hari boleh digunakan. Itu namanya masuk shareware. Sedangkan adware itu adalah gratisan ya, itu adalah gratis. Namun ada iklan yang muncul ketika dijalankan. Sering kan kalian ya? Namanya itu adalah adware. Itu sering iklan itu muncul di adware. Anak-anakku sekalian, ada permasalahan yang kita diskusikan ya. Masalahnya apa? Pak Daniel adalah guru informatika di SMK Nurul Jadid. Beliau sangat mahir dalam editing foto dan membuat brosur, desain spanduk, bahkan cetak undangan. Tugas-tugas di sekolah meliputi membuat soal dan membuat daftar nilai juga harus beliau kerjakan. Hobinya membuat vlog untuk diupload ke media sosial miliknya. Bahkan kini YouTube Pak Daniel sudah mencapai 1000 subscriber. Pak Daniel juga pernah menulis artikel yang telah dimuat di koran harian. Tugas kalian adalah ya, mencari informasi di internet ya, apa saja software yang digunakan oleh Pak Daniel untuk menyelesaikan masalah ini. Ya. Hanya itu saja, Pak? Tidak. Tapi juga fungsinya. Ya. Software sambil cari dan fungsinya juga dicari. Paham ya? Untuk kelompoknya saya bacakan terlebih dahulu. Kelompok 1 ya. Kelompok pertama Ahmad Zaini Munim, anggotanya Bintang Ilham Maulana, Farhan Sururo dan Labilul Wildan. Kelompok kedua saudara Muhammad Robit Matin, Muhammad Subhan Adit Ferianto, Muhammad Wildan dan Muhammad Safir Romadoni. Kelompok selanjutnya kelompok 3 ya, Muhammad Wildan Cahyono, Muhammad Arsyanur Rahman, Muhammad Ferdiansyah Alfian, Muhammad Hakiki Ridullah. Kelompok selanjutnya kelompok 4, kelompok yang terakhir, kelompok 4 yaitu Muhammad Haris,
Naufal Habib Maulana Ridwan, Reza Rizky Ramadan, dan Sabit Hasan. Baik anak-anakku sekalian, saya berikan LKPD untuk menyelesaikan permasalahan. Silahkan di sini baca ya, tulis ketua kelompoknya siapa, anggotanya siapa. LKPD-nya dibaca dengan cermat. Paham ya? Silahkan buka LKPD-nya. LKPD-nya ini silahkan ditulis ketua kelompoknya siapa. Kelompok 3 ya. Ini LKPD, silakan tulis ketua kelompoknya siapa, anggotanya siapa, dibaca dengan cermat LKPD-nya. Paham ya? Untuk kelompok 4, ini LKPD-nya, silahkan tulis nama kelompoknya. Ya. Nama kelompoknya ditulis, anggotanya ditulis, LKPD-nya dibaca dengan cermat. Paham ya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari nomor 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi saya pakai aplikasi pengolahan kata, fungsi, menyunting naskah. Contoh aplikasi Microsoft Word, Notepad, Google Docs, Abi Word, WPS, Office, Google Twitter, dan sebagainya. Pengolahan data berjumlah banyak yang disimpan dalam bentuk basis data, misalnya data pegawai, data barang, dan lain-lain. Contoh program Microsoft Access, Microsoft, dan sebagainya. CAD, melukis atau menggambar desain seperti desain rumah, perhiasan, otomotif, dan sebagainya. Contoh aplikasi AutoCAD, Pro Design, 3D Design, dan sebagainya. Pengolahan grafis menyelesaikan pekerjaan di bidang desain grafis seperti menggambar maupun mengolah foto. Contoh program aplikasi Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, dan sebagainya. Pengolahan lembar kerja, mengolah data dalam bentuk lembar kerja. Contoh program aplikasi Microsoft Excel, OpenWCell, dan sebagainya. Penerbitan, membantu tugas penerbitan buku, majalah, surat kabar seperti editing, ilustrasi, dan lain-lain. Contoh program aplikasi Microsoft Adobe PicMaker, Adobe InDesign, Fluencer, dan sebagainya. Terima kasih atas waktunya. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus tangan dulu. Selanjutnya kelompok 3, dipersilakan untuk maju ke depan. Program komputer dalam bentuk sistem informasi, perangkat lunak, dan lain-lain. Misalnya program kasir di Semaraya, program pendataan siswa baru di sekolah atau dinas pendidikan, program internet banking di bank, dan lain-lain. Contoh Pascal COBOL, Common Business Content, Liquid, Basic Beginner and Purpose, Symbolist, Interchange, C++, Java, Python, Ruby, Scratch, dan lain-lain. Kedua, multimedia, memutar berbagai bentuk media seperti audio, image, video, animasi, gambar visual, film, dan lain-lain. Contohnya Windows Media Player, AOL Player, VLC, VisArt, Adobe Flash, Camtasia Studio, Flight Simulator, Spotify, YouTube, Jokes, dan sebagainya. 3. Program bantu utility, membantu pemeliharaan komputer, manajemen hard disk, antivirus, partisi hard disk, dan meningkatkan kinerja komputer. Contoh Norton Backup, WinRAR, Get Database, Nero Burning Room, dan sebagainya. Layanan internet, fungsi layanan internet yaitu mengakses berbagai layanan internet. Contohnya email, www browser, teleconference, WTP, newsgroups, dan sebagainya. Yang keenam, mobile application commerce. Contoh fungsi aplikasi tersebut melakukan transaksi jual beli. Contoh Tokopedia, Traveloka, Gojek, Bukalapak, Tiket.com, Shopee, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu mobile application sosial media. Fungsi aplikasi tersebut berkomunikasi dengan pengguna aplikasi lain. Contoh Facebook, Instagram, Twitter,
Pinterest, TikTok, WhatsApp, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Cukup dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Baik, terima kasih atas semuanya telah melaksanakan tugas dan mempresentasikan semuanya. Bapak sudah memeriksa dan menilai hasil kalian, dan Bapak sudah memberikan penilaian seluruh tugas dari hasil kalian semua ya. Baik, tadi sudah menyaksikan presentasi dari semua kelompok. Selanjutnya kita akan menyimpulkan hasil pertemuan hari ini. Ya, kita akan menyimpulkan pertemuan hari ini. Siapa dari kalian? Siapa yang bisa menyimpulkan pertemuan hari ini? Silakan. Silakan. Atau software memiliki pengertian sebagai sekumpulan instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman yang digunakan untuk pengoperasian software. Selain itu, software juga merupakan bagian dari isi data-data yang disimpan dan kebanyakan hanya bisa dijalankan melalui mesin program. Oleh karena itu, software juga dapat dikatakan sebagai perangkat yang tidak memiliki wujud fisik. Oke, terima kasih atas jawabannya, sangat luar biasa sekali. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Saya Oke, silakan kesimpulannya. sebuah software sendiri umumnya dibuat dan dikembangkan oleh program atau perusahaan pengembang dengan menggunakan bahasa pemrograman yang disesuaikan sehingga dapat dikomunikasikan dengan kode yang dapat dikenali oleh komputer sebagai perangkat lunak atau hardware. Pada dasarnya, software juga menjadi jembatan antara hardware atau pengguna dengan hardware atau perangkat lunak dalam memfasilitasi pekerjaan yang dilakukan. Baik, terima kasih atas kesimpulan kalian semua, sangat luar biasa sekali. Baik, selanjutnya Bapak memberikan tugas kepada kalian, ya. Tugasnya adalah silakan kalian nanti mengisi post-test. Isi post-testnya linknya sebagai berikut. Silakan linknya dicatat, ya. Nanti kalian mengerjakan di ruangan lab komputer. Paham ya? Untuk tugasnya kalian itu bisa mengakses di link ini. Ya, paham? Paham. Silakan kerjakan di lab komputer karena kondisi kita laptopnya kurang. Kalian itu mengerjakan di lab komputer. Ingat, nanti ketika sebelum pulang kalian itu post-test ini harus selesai semua. Paham ya? Siap ya untuk mengerjakan? Ya. Sekedar informasi untuk pertemuan kita selanjutnya minggu depan, kita akan membahas tentang mekanisme kerja internal pada komputer. Itu untuk minggu ke depan. Silakan kalian belajar ya. Dan kalian jangan patah semangat untuk belajar. Tetap belajar sepanjang hayat. Siap kan ya? Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, kita membaca Wal Asri satu kali bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih atas waktunya. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan langsung ke Bapak Guru ya. Dimanapun berada, kalau tidak paham terkait dengan materi yang Bapak ajarkan kepada kalian. Paham ya? Sebelum saya mengucapkan salam, silakan laptopnya ditutup dulu, dirapikan, kursinya ditaruh ke tempat asalnya. Silakan ditaruh dulu kursinya.